Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf mungkin tadi yang kita terputus tapi saya sekarang lagi invite lagi Pak Arga dari Creative Trader. Sorry. Oke, selamat sore Pak Arga. Oke. Nah, kayaknya ini yang lebih baik. Mohon Oke. maaf nih, kayaknya tadi ada sedikit gangguan di koneksinya. Eh, Sekali lagi buat teman-teman yang baru datang lagi ya, selamat datang kembali dan sekali lagi saya Hizkia dari RDKL Sekuritas. Kita akan ngobrol dengan Pak Arga. Tadi keputus Pak, mohon maaf. Silakan. No problem, no problem. Beberapa teman-teman tadi terakhir kita ngobrol tadi, beberapa teman-teman mungkin udah tahu Pak Arga siapa, udah ngikutin dari udah lama ya kan. Sebetulnya Pak Arga ini cukup senior nih dan salah satu yang kami hormatin juga nih. Jadi boleh sekali lagi mungkin teman-teman yang baru mungkin ya, yang belum kenal Creative Trader, boleh diperkenalkan sekali lagi Pak, silakan. Salam kenal Mas Rizkia, juga buat teman-teman yang lain. Mungkin saya perkenalkan, saya Arga, saya lebih suka disebut ya investor atau trader. Juga ya, karena saya hobi mengedukasi, saya punya perusahaan yang namanya Creative Trader. Ya, fokus kami kalau di bursa saham itu lebih ke pendalaman pendekatan tentang analisa bandarmologi dan foreign flow. Jadi kita nggak terlalu fokus pada perusahaannya atau naik turunnya harga, tapi kita fokus pada siapa yang beli, siapa yang menjual. Karena bagusnya perusahaan pada akhirnya tetap ketika naik harus ada yang beli, siapa yang jual. Kayak gitu. Kadang-kadang ketika ada yang untung, ada yang rugi. Jadi kita fokus menganalisa siapa yang beli, siapa yang jual, untuk tahu siapa yang perlu kita ikuti. Kayak gitu. Jadi kurang lebih fokus kami ya udah 10 tahun mungkin ada kurang lebih di bidang itu. Jadi ya mungkin kalau ditanya pun, kalau tanya tentang fundamental ya kadang-kadang ada dikit-dikit yang kami tahu, cuma fokus saya bukan itu. Tapi ya kita lihat aja hari ini kurang lebih pembahasannya kemana. Kurang lebih gitu. Oke, siap. Nah, di sini udah kelihatan banget di komen-komennya, udah ada banyak sekali follower Pak Arga, dan kita udah ngelihat Pak Arga ini panutan soal bandarmologi ya. Kita respect banget sama edukasi-edukasi bandarmologi dari Pak Arga. Nah, langsung aja nih Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang potensi market Indo nih. Kita seminggu belakangan ini kita udah ngelihat foreign outflow yang cukup besar ya, cukup besar, dan apalagi sejak mata investor domestik ditutup ya, kita nggak bisa ngelihat yang mana foreign, yang mana domestik, yang beli siapa, yang jual siapa ya. Kode broker kita udah ditutup, matanya sekarang foreignnya juga ditutup, kode foreignnya. Jadi kita nggak bisa ngelihat real time asing jualan atau asing lagi ngeborong saham gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang saatnya trader-trader itu lebih baik tutup laptop, tiduran aja atau liburan? Ya kan, kayak Pak Arga juga kemarin baru aja liburan gitu ya. Atau justru Pak Arga lebih di saat-saat seperti ini, apakah masih ada potensi di market yang berdarah-darah seperti sekarang? Ya, kalau pertanyaannya kalau kita tutup laptop liburan, pertanyaannya baliknya kapan kan? Jadi itu ya kalau kita hubungkan pada ya kebijakan penutupan mata investor retail dari data foreign dan data broker summary. Jadi ya nggak salah sih, memang kalau nggak happy memilih untuk keluar ya itu hak masing-masing. Cuma kalau kita ngomong liburan, kita nggak tahu baliknya kapan, karena pada akhirnya iya, kita nggak ada kebijakan, nggak ada harapan yang saat ini muncul untuk berharap datanya dimunculkan lagi. Walaupun memang kalau kita ngomong dari secara timing, memang mungkin kebetulan banget timingnya kurang pas semua nih. Bulan Juni ketika saya nggak tahu, mungkin karena memang sejak ditutup bulan Desember lalu pun dibilang dalam waktu 6 bulan akan ditutup. Dan kayaknya asing juga ngepas-pasin banget nih. Dia udah akumulasi dari September, Oktober, November tahun lalu, sampai bulan April, bulan Mei sempat jatuh, balik lagi. Di bulan Juni pas ditutup, pas mereka jualan. Mereka jualan besar-besaran, IHSG pas turun, jadi double combo nih buat investor retail. Pas matanya ditutup, pas uangnya diserap kayak gitu. Jadi itu dua hal yang memang yang nggak pas ya. Saya nggak tahu sih
apakah disengaja oleh asing, apakah hanya kebetulan, apakah mungkin bursa juga nggak bisa menunda karena mau ada pergantian manajemen di bursa juga pas bulan Juni kemarin. Jadi hal-hal yang bersatu yang bergabung kurang bagus. Kayak gitu. Karena kalau kita ngomong penutupan kode broker, nggak direspon negatif itu karena pas kode broker ditutup, pas asing masuk. Jadi ya orang ya tutup mata juga nggak apa-apa selama gua naik gitu. Iya. Selama harga saham gua naik terasa happy aja. Sekarang pas asingnya jualan, harga turun, tutup mata, jadi itu negatif gitu. Jadi ya yang kita bisa lakukan sebagai investor, ini adalah adaptasi memang tantangan jadi lebih besar bagi mereka yang trading jangka pendek karena semakin sedikit nih yang mau dilihat. Cuma grafik naik turun aja, kurang lebih hampir nggak beda jauh kalau di tengah hari itu sama apa binomo, sama forex, sama itu cuma grafik naik turun aja, hijau merah. Jadi nggak banyak yang bisa kita lihat di hari berjalan. Tapi tentunya karena masih ada data akhir hari ya, kalau saya adjust dan sebenarnya sih kemungkinannya udah ini adjustment. Sebenarnya itu bisa dikembangkan juga bagi mereka yang double job kayak saya double job kayak gitu double job. Jadi kebutuhan untuk mengamati market sepanjang jam market itu sebenarnya rendah banget kalau sekarang. Jadi lebih butuh kebutuhan menjaga market, menganalisa market setelah market tutup. Itu yang saya lakukan hampir sebulan selama liburan. Kayak gitu, pas market tutup, udah di hotel, udah santai, udah capek, buka market, lihat, udah itu pasang, besok liburan lagi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi adaptasi, tapi memang bagi yang full time trader, bagi yang itu memang tantangannya lebih besar. Seperti itu karena semakin sedikit yang bisa dilihat kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebetulnya masih sangat menarik ya. Maksudnya kita masih bisa adaptasi dengan cara ya analisanya sekarang tadinya bisa real time, sekarang ya lebih di akhir hari aja gitu. Dan tadi benar banget Pak Arga bilang untuk teman-teman nih yang punya kegiatan lain dalam arti mungkin kantoran atau mungkin mahasiswa yang nggak bisa memantau market setiap waktu gitu ya, sebetulnya sekarang lebih enak karena memang jam kita dibuka matanya itu setelah dari jam bursa marketnya selesai gitu ya. Nah gini Pak, aku mau nanya nih tentang sekarang adaptasi ya kan, kita lagi ngobrolin tentang adaptasinya gimana. Nah Pak, di creative trader ini kan sering banget kita diajarin dan kita banyak belajar juga tentang bandarmologi gitu ya. Nah, gimana sekarang caranya kita menggunakan bandarmologi atau money flow ini di saat mata domestic investor kita ya, domestic investor ini sekarang matanya ditutup both dari dari yang broker-broker mana yang beli dan jualan dan foreign beli dan jual gitu ya. Tadi Pak Arga udah kasih sedikit tentang kita bisa analisanya setelah market selesai, tapi gimana sekarang gimana nih Pak caranya kita nih yang udah biasa ya kan, kita ngelihat di running trade udah ada BK, ada AK, ada segala macam, sekarang itu udah ditutup. Terus kita udah biasa pakai foreign, domestik udah ada yang warna kuning, ada yang F gitu ya. Sekarang itu ditutup. Gimana caranya sekarang kita bisa menyesuaikan diri kita di saat-saat yang kayak gini Pak? Mungkin saya cerita pengalaman saya aja ya. Sebenarnya yang kalau saya rasakan sebenarnya masalah terbesar itu di psikologis saya sendiri misalnya. Psikologis karena faktanya memang sebenarnya misalnya kita ngomong akumulasi asing di IHSG aja, contoh kasus sederhana. Dimulai itu September tahun lalu. September tahun lalu mulai akumulasi, diakhiri di akhir bulan April sebelum libur Lebaran. Itu akumulasi asing. Jadi jangka waktunya hampir 9 bulan. Kalau Anda istilah Anda masuk di masa akumulasi asing, itu kan fokusnya foreign flow, misalnya itu masuk ke akumulasi asing. Apa beda nggak sih September tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, jam 9 pagi, jam 11 pagi, jam 12 siang nggak ada bedanya karena akumulasinya 9 bulan. Betul. Kayak gitu. Kadang-kadang yang diakumulasi udah dijual, dibeli lagi, udah berkali-kali. Sebenarnya sih nggak ada bedanya, maksudnya bedanya nggak besar tuh.
jual di jam segini, jam segini, jam segini. Kalau kita ngomong ketika mata investor retail masih dibuka, sebenarnya nggak jauh beda. Karena Oke. bagaimanapun yang diakumulasi 9 bulan, nggak mungkin didistribusi dalam setengah jam. Itu nggak Oke. mungkin. Gimana caranya? Kayak gitu, gimana caranya barang sebanyak itu didistribusi. Hmm. Jadi itunya sih memang sudah jelas bahwa cuma tentunya nggak suka gitu, nggak enak gitu, nggak enak. Saya waktu liburan happy happy aja, data data foreign ditutup. Sekarang ketika balik kerja kok kesel ya, saya ngapain di sehari-hari di market. Jadi ininya rasa kesalnya yang muncul gitu. Iya. Rasa ini walaupun nggak merubah strategi saya, ya saya lihat di market nggak merubah strategi asing juga gitu. Hmm. Asing distribusi sekarang lagi fase profit taking, lagi fase jualan, nggak berubah arah IHSG juga, yang kalau asing jualan arahnya turun sebenarnya nggak ada yang berubah kalau dalam garis besar. Tapi Hmm. memang kekesalan pribadi tuh, kebosanan yang muncul gitu, Ya. ngelihat cuma hijau merah itu yang tantangan terbesar. Dan Ya. kadang-kadang misalnya kita kan pengen tuh, kita udah ngamatin market, udah ngamatin saham dijualan terus gitu, dijual berbulan-bulan. Siap. Kita pengen dia masuk 2 jam pertama udah pengen ikut masuk, masih ada Ya. keinginan itu, masih ada pengalaman seperti itu. Pengalaman seperti itu masih ada, Betul. happy banget tuh gitu kan. Saham udah turun pas masuk langsung masuk. Sekarang udah nggak bisa. Hmm. Kadang-kadang kita lihat inflow asing masuk, udah asingnya inflow-nya masuk, gimana, dan ketika inflow masuk tuh harga udah naik misalnya 4% kayak gitu. Iya. Waduh, saya masih ada kekesalan. Kalau gue tadi pagi lihat ini inflow, udah tadi pagi masuk masih +2, udah cuma 2%, itu perasaan aja. Ya. Kayak gitu, itu perasaan yang muncul yang memang mau nggak mau harus beradaptasi. Mau nggak mau harus beradaptasi. Cuma ya kekhawatiran terbesar saya sebenarnya adaptasi itu lama-lama adaptasi kok. Saya sama data broker pun sudah adaptasi, nggak bisa lihat jam market. Foreign flow pun saya yakin dalam 1-2 bulan saya ke depan market saya akan adaptasi dengan keadaan yang baru. Cuma kekhawatiran terbesarnya tentu adalah dari hilangnya minat trading, hilangnya Hmm. keinginan investor lokal untuk trading, banyaknya orang yang merasa tidak diperhatikan, itu yang bisa jadi apa ya, masalah lebih besar. Hmm. Masalah lebih besar di mana tren trading mulai berkurang, orang merasa diinikan, masa nggak ada bedanya saham dengan yang lain, itu yang berkurang karena itu bisa menghambat pertumbuhan investor, pertumbuhan masuknya bursa ke ini. Dan kalau investor asing mencium nih, wah, mulai nggak subur nih lahan Indonesia. Indonesia salah satu lahan yang sangat subur selama beberapa tahun karena Indonesia dapat uang banyak dari kenaikan harga komoditas, jumlah investor nambah, jadi uang nambah terus tuh. Hmm. Saham Ya. blue chipnya itu aja uang nambah terus, dari wajar harganya naik karena Ya. memperebutkan saham yang sama dan uang yang tambah besar. Tapi kalau orang mulai ilfil, mulai berhenti trading, mulai asing mulai nggak gawat juga nih gitu. Kalau Hmm. harga ke atas pada keluar orang kayak gitu. Iya. Jadi mungkin sekarang itu dalam tahap masa adaptasi lah, dalam kan kayak orang manusia itu bisa beradaptasi gitu, Ya. manusia bisa beradaptasi. Mungkin sekarang itu masa adaptasi di mana orang membiasakan dulu dalam kondisi ini. Mudah-mudahan efeknya nggak terlalu parah buat investor retail yang jadi berhenti trading dan lain-lain. Walaupun Ya. memang kalau banyak investor retail berhenti trading, mungkin bursa akan mikirin atau dibuka lagi deh matanya satu gitu misalnya. Dibuka Satu. matanya satu biar biar aktif trading, mungkin ada kayak gitu. Cuma ya itu langkah ekstrim lah, langkah buruk. Istilah harus ada musibah dulu untuk datang kebaikan. Saya harap sih ya yang baik-baik aja lah, harus ada Ya. musibah dulu untuk itu terjadi. Itu sih harapan saya. Ya. Tapi benar sih tadi di komentar juga ada beberapa yang bilang kayaknya market emang bosan ya. Emang hari ini aja yang kita lihat kayaknya market sepi banget gitu tadi, apalagi teman-teman yang apa namanya mungkin ada waktu untuk mantau layar gitu ya. Dari tadi jam 10-an aja transaksi bursa masih kecil sekali gitu. Biasanya udah 5 Betul. T, udah 6 T, ini masih baru 2,5 T, 3 T, 3 triliun gitu. Jadi perputarannya memang sekarang jauh lebih sedikit. Tapi memang di bagian-bagian saham-saham yang small cap itu justru ada gerakan yang cukup menarik gitu ya. Nah, jadi ngelihat situasi yang seperti ini, menurut Pak Arga gimana nih? Kita pengen belajar dari cara berpikirnya Pak Arga gitu ya. Cara trading sekarang sebaiknya gimana nih Pak? Apakah lebih baik untuk jangka pendek, scalping, nyopet-nyopet gitu ya? Atau masih boleh atau masih bagus juga kondusif untuk
kita jangka menengah gitu ya, swing trading gitu ya, trend following, atau sebaiknya jangka panjang sekalian dan wait and see, nunggu bottoming market dan habis itu masuk dalam jumlah yang besar gitu. Itu sih sebenarnya cara trading itu lebih dari karakter dan style seseorang. Baik. Kayak gitu. Ada orang yang memang suka sesuatu yang tren dalam banyak hal. Dia suka sesuatu yang tren, yang banyak dibahas. Misalnya saham kalau lagi kekinian dia pengen beli. Ada orang seperti itu, memang udah dilahirkan seperti itu. Karakternya seperti itu. Misalnya ada jam kekinian, dia pengen beli jam. Mobil kekinian pengen beli. Orang seperti itu memang lebih cocok trend following. Dia senang, atau kadang-kadang generasi milenial dengan ala FOMO-nya juga seperti itu. Suka yang seperti itu. Cuma ada yang bertolak belakang. Jadi sebenarnya itu masalah karakter ya. Masalah, kalau saya sendiri, kalau orang banyak pengen, saya nggak pengen, otomatis udah ngelihat aja udah malas kayak gitu. Jadi sebenarnya, tapi tentunya setiap strategi bisa menentukan setiap karakter orang bisa melihat peluangnya masing-masing dalam kondisi market yang sama. Walaupun peluangnya bisa beda nih, peluang yang dilihat bisa beda, tapi dia bisa menemukan peluang. Kita ngomong generasi yang pengen trading, pengen cepat dan lain-lain. Faktanya sekarang adalah memang asing lagi jualan. Saham-saham memang lagi sepi. Itu fakta yang nggak bisa dirubah. Mau selera lu apa ya faktanya kayak gitu. Asing lagi banyak jualan, kita nggak bisa berharap kayak Januari, Februari yang beli saham apa aja naik, beli blue chip naik terus, asing nggak bisa, karena kita nggak bisa memaksa asing masuk lagi kan. Jadi asing lagi jualan, dan jadi kalau kayak gitu, kita bisa melihat, kalau mau beralih, kita bisa beralih ke saham-saham yang tren jangka pendek tadi. Yang baru IPO itu menarik. Baru IPO itu kan nggak ada hubungannya apapun sama inflasi dan lain-lain, asing nggak ada. Ya saham yang masih bersih, masih kayak orang baru buka toko gitu. Baru buka toko itu nggak ada hubungannya, itu bisa jadi pilihan. Atau kalau memang mau ini, kalau saya buat trading jangka pendek itu selalu memanfaatkan kepanikan. Gimana tuh, Pak? Ya panik, karena kalau IHSG udah jatuh banyak, itu orang akan panik. Misalnya jatuh, ya mungkin dalam seminggu 4%-an lah. Biasanya di penurunan besar ya, di dalam seminggu itu penurunan besar hari ketiga, hari keempat, udah kerasa panik. Kerasa panik, kepanikan akan memunculkan ketakutan. Ketakutan akan memunculkan keinginan jual, atau jadi kalau orang panik itu biasanya pengen jualan atau takut, freeze, diam. Kalau retail takut atau freeze, yang jualan nggak bisa jualan. Kayak gitu. Nah, Anda pasti pernah ke mall, nggak ada mall yang suasananya panik kan? Wah, buat panik, buat rusuh, alarm nyala, kayak gitu orang nggak belanja kalau kayak gitu, orang takut. Jadi butuh dimunculkan ketenangan lagi. Ketika panik bisa terjadi di market, sering banget market panik. Jadi ketika market panik, ketika asing jualan banyak, ESG turun, itu opportunity kita masuk. Ketika panik, asumsinya turun 3-4% dalam waktu seminggu, dan penurunan besar ya. Kalau pertama, kedua, ketiga, intinya pas sudah turun 3-4% dalam waktu seminggu, itu waktunya masuk, orang panik, dan biasanya hampir selalu dalam kondisi gitu market akan cooling down. Asing kalau sebelumnya jualan 700 miliar, akan cooling down, bisa jualan jadi tinggal 100 miliar, 50 miliar. Kayak gitu, biar marketnya reda lagi nih, kepanikan hilang lagi nih. Baru ketika kepanikan hilang, baru mereka guyur lagi. Itu yang memang mau jangka pendek. Baru mereka guyur lagi, karena ya baru kan setelah mall juga kalau udah alarm udah bunyi, udah ketakutan, dimatiin dulu alarmnya kan, sirinenya dimatiin biar tenang, AC nyala, orang mau belanja lagi. Kalau orang mau belanja lagi, yang punya mall jualan lagi. Tetap aja di market pun seperti itu, tinggal diganti-ganti aja. Jadi kalau memang mau trading jangka pendek, melihat opportunity naik singkat dalam kondisi, ya tunggu momen kayak gitu. Tunggu momen kayak gitu. Kalau tunggu momen kayak gitu, di mana butuh lagi masa-masa butuh lagi ada masa cooling down. IHSG udah cooling down nih, sebetulnya sudah cooling down. Belum ada jualannya lagi, belum ada jualan besarnya lagi itu. Atau kalau mau itu ya mau jangka pendek. Kalau saya sih lebih prefer jangka menengah. Kalau karakter saya lihat sebenarnya ini masa transisi di banyak hal kayak gitu. Sekarang kan banyak banget berita negatif nih. Sri Lanka bangkrut lah, Pakistan, segala macam. Banyak banget berita negatif, orang ketakutan, dan
niat beli ya saya setuju. Tadi transaksi hari ini sepi banget. Sepi banget. Tadi saya lihat sampai penutupan hari pertama saham-saham khusus kayak NATO, Care, BEP segala macam, Boga itu pasti top semua, top transaction semua. Itu sedih banget itu. Itu saham-saham yang itu ya antar mereka aja yang trading itu pasti top transaction semua itu. Jadi sekarang minat beli itu lagi sedikit. Udah di cooling down pun minat beli lagi sedikit. Kalau minat beli sedikit, yang jualan kan kita lagi ngomong asing lagi jualan. Yang jualan udah berkurang, udah susah banget. Butuh ada masa transisi ini. Kalau masa ketakutannya lama, IHSG turun lagi. Kalau bagi saya yang lebih melihat peluang lebih banyak dan dalam saat ini beli, itu peluang jangka menengah. Karena kalau dilihat sebenarnya apa ya? Banyak orang mendramatisir krisis sekarang. Mendramatisir. Ada PHK startup. Yes, memang PHK startup. Tapi seberapa banyak sih startup yang di PHK dibandingkan PHK pandemi? Ya ada apa-apanya. 1-2% pun nggak sampai dibilang PHK pandemi. Ada takut resesi gitu, heboh lagi resesi ditakutkan. Resesi Indonesia itu terjadi November 2021 November 2020. Indonesia masuk resesi November 2020. Pas stok resesi itu kenaikan IHSG terbesarnya dalam 10 tahun terakhir. Jadi menakutkan resesi itu sesuatu yang lucu. Tahu gitu optimis dong resesi karena terakhir resesi IHSG terbang tuh. Gitu. Jadi itu sesuatu yang ini gitu, sesuatu yang lucu karena kita melihat ke belakang sebenarnya krisisnya nggak seburuk kemarin. Cuma krisisnya nggak seburuk kemarin kalau ngomong krisis ekonomi dan lain masih jauh. Kayak gitu, cuma memang kembali lagi minat belinya itu turun drastis. Kalau kita semua itu ada hubungannya sama stock market, tapi stock market itu udah ada hubungannya minat beli. Minat beli investor retail turun drastis sekarang. Itu yang butuh butuh di maintain, butuh kalau marketing, kalau minat beli udah turun jatuh biasa ada penurunan harga, ada promosi, ada berita bagus. Dan sekarang saya lihat lagi dalam masa penurunan. Kalau saya tipenya berlawanan arah, ketika ada penurunan ini saya justru tertarik borong saham. Saya justru tertarik beli segala macam. Saya bukan orang yang merasa IHSG akan jatuh dalam waktu singkat. Itu bukan nggak terlalu masuk dalam skenario saya dalam memborong saham, tapi memang ada kemungkinan rebound hanya jangka pendek, udah itu asing jualan lagi. Kalau gitu masalahnya lebih panjang. Jadi itu bisa downtrend, bisa sepi sampai akhir tahun, itu lebih memungkinkan bagi saya daripada market akan crash jangka pendek karena resesi dan lain-lain. Saya nggak ke arah situ sih pandangan saya. Jadi dan karena sekarang lagi cooling down, saya lagi nunggu promosi asing lagi supaya orang masuk lagi karena sekarang memang lagi sepi banget dan ngapain juga ini waktunya milih saham sih kalau saya. Waktunya milih saham. Betul. Kalau saya coba kembali lagi karakter ya. Siap. Tapi sebelum saya nanya tentang waktunya milih saham ini, saya mau tertarik buat ngupas dikit tentang panik ya. Tadi Pak Arga bilang justru nyarinya waktu market lagi panik. Nah, ciri-ciri saham yang bisa diborong atau panik itu kayak gimana sih Pak? Karena mungkin beberapa dari kita mungkin bingung gitu ya, maksudnya panik yang kayak gimana nih, terus meredaknya kayak gimana, ciri-cirinya kayak gimana gitu Pak? Ya sebenarnya kalau paling gampang kalau mau generalisasikan sih penurunan ya. Biasa candle merah 2 atau 3 besar dalam waktu singkat itu biasanya udah. Kita ngomong saham blue chip deh. Saham blue chip itu biasanya kepanikan sudah muncul. Biasanya seringkali kepanikan itu kalau dalam 2-3 hari IHSG turun banyak, misalnya udah 2-3 hari turun, dan ada hari keempat biasanya langsung dibuka gap down, turunnya ringan banget. Pagi-pagi gap down, itu udah nggak kerasa turunnya udah 2% lagi nih, baru satu sesi. Ini kayak gitu. Itu biasa tandanya panik. Kalau mau lebih seru lagi lihat sosmed. Sosmed kelihatan kok ketika orang mulai cut loss, mateng nih, nyangkut semua, mulai curhat-curhat, itu tanda kepanikan yang lain. Itu saya ngeliat sosmed cuma ngeliat itu sebenarnya. Cuma ngeliat orang mulai panik, itu biasa butuh cooling down. Nggak harus naik, tapi cooling down dibutuhkan. Cooling down itu at least ngerem. Kalau ngerem dan ujungnya nggak naik, ya kita keluar lagi.
Oke. keluar lagi. Tapi kalau memang ada naik sebentar, kalau naik sebentar baru aslinya jualan lagi, ya kita tunggu naik baru aslinya jualan lagi. Tapi potensi turunnya udah rendah dalam jangka pendek, jadi itu peluang memang kalau buat trading jangka pendek. Oke, oke. Jadi Kayak gitu. panik dalam arti penurunan yang tajam dalam 2 atau 3 candle itu udah bisa dikategorikan sebagai panik, dan mulai mereda itu waktu penurunannya udah nggak separah 2 atau 3 hari sebelumnya gitu ya. Jadi kita udah ngeliatin, mungkin kalau yang teknikal mungkin udah ngeliatin titik support yang udah bisa ada rejection dari titik support gitu. Itu bisa dibilang di situ tempatnya kita buat mulai borong saham untuk trading dalam jangka pendek. Benar nggak, Pak? Kalau saya nggak nunggu mereda, kalau Oke. saya nggak nunggu mereda, saya 2-3 hari turun dan misalnya hari keempatnya langsung dibuka gap down, langsung turunnya ringan banget, kerasa. Baru Ya. pagi-pagi udah turun 2%, udah gampang banget dan orang mulai panik ketika itu saya masuk karena trading dalam masa kepanikan ini ya. Kalau sudah mereda sih paniknya udah ini kan. So, ya memang kadang-kadang eh, udah mereda baru naik. Cuma kadang-kadang habis panik besok langsung gap up. Ketika orang mulai frustasi besok langsung gap up. Jadi saya sih masuknya ketika turun ya. Ketika turun support atau enggak ya masing-masing punya supportnya masing-masing lah. Itu udah hak masing-masing menentukan. Cuma biasa saya 2-3 hari turun merah, udah hari keempatnya ada merah banyak kayak gitu, atau ya nggak harus 2-3, intinya dalam 3 hari pertama misalnya turun 2-3%an, terus hari keempatnya udah turun pagi-pagi udah turun minus minus 1%, udah itu mendekati 2%, itu saya biasa belanja dalam jangka pendek. Udah itu mulai mereda biasanya nggak lama kok, nggak jarang kok IHSG turun 6 hari berturut-turut besar semua candlenya. Itu setahun nggak terjadi sekali, itu 5 tahun nggak terjadi sekali yang turun 2% selama 7 hari, itu mungkin nggak 5 tahun Jarang, sekali kejadian jarang. kayak gitu, sangat jarang gitu. Jadi itu ketika turun di hari keempat itu pun saya biasa mulai masuk. Atau kalau Oke. besar di hari ketiga pun saya mulai masuk tuh. Kalau Senin besar, Selasa di bawah 2%, hari ketiga pun saya udah mulai masuk. Oke, oke. Jadi justru dilihat waktu memang udah berasa Kosnya gitu ya, rasa. berasa mereda dan bisa mulai belanja untuk memang jangka pendek gitu ya. Nah, Yes. setelah itu kita masuk nih tadi waktunya milih saham. Nah, langsung aja nih Pak Arga, ada sektor-sektor yang menarik nggak yang kita bisa take note atau mungkin pelajarin bandarmologinya, juga flow-nya gitu ya, gimana di saat-saat seperti ini ada mungkin atau bahkan selain sektor-sektor tertentu mungkin ada saham tertentu yang Pak Arga bisa kasih kita kisi-kisinya buat kita pelajarin. Eh, saya sekarang itu lebih milih saham-saham yang memang nggak ada apa ya, istilahnya nggak butuh sentimen apa-apa buat naik dan turun. Oke. Maksudnya kan kalau ada misalnya saham batu bara, itu kan butuh sentimen kadang-kadang ya. Iya. Ah, orang masih ada acuannya lah, acuannya buat itu kayak gitu. Saya lebih milih saham-saham yang sudah turun banyak, saham-saham yang sempat populer sudah turun banyak dan nggak butuh ini apa-apa. Karena saya lagi nggak expect ada berita bagus dalam jangka pendek nih. Kalau berita dari luar yang dikait-kaitkan, kecuali berita kayak tadi MNC, ya berita dibuat sendiri ya beda cerita lah. Kita juga nggak bisa tahu kalau berita dibuat sendiri. Cuma Oke. kalau globalnya saya belum expect, karena menurut saya komoditas juga sudah cukup mahal untuk bisa lanjut naik dan lain-lain. Jadi saya pilih saham-saham diskon yang udah turun banyak dan udah turun banyak dan nggak butuh sentimen. Nggak perlu sentimen. Ujungnya nggak jauh dari konsumer sama finance. Finance. Konsumer sama finance kayak gitu. Finance itu kalau kita ngomong foreign flow, banyak sub finance besar itu yang secara foreign flow sudah sangat murah. Iya. Asingnya belum jualan banyak, tapi harganya udah turun banyak. Itu lirik kalau Anda jangka menengah atau nunggu kepanikan, saham itu bisa ini. Nunggu kepanikan, udah itu naik sebentar jual lagi, terserah kayak gitu. Itu sesuatu yang saya lirik. Saham finance, bank mantan bank rencana digital jadi bank beneran digital pun sekarang udah sesuatu yang menarik karena turunnya udah banyak banget tuh. Udah terlalu dalam. Turunnya udah banyak banget, udah terlalu dalam, dan itu juga lirikan yang menarik kayak gitu. Karena
itu udah di blow up banyak, udah berita krisis startup dan lain-lain itu udah menghembus banyak banget. uh, Kekhawatiran itu butuh Ya, diredakan di saham tersebut. Itu pun pilihan kayak gitu. Cuman untuk saat ini saya agak menghindari saham-saham yang berhubungan dengan komoditas kayak gitu, oke. karena ya saya bukan orang yang terlalu optimis kalau harga komoditas masih akan lanjut naik terus Oke. signifikan kayak gitu Oke, dalam jangka pendek. jadi justru saham komoditas dihindarin dan mulai ngelirik saham consumer dan saham Dan finance. finance Eh, yang nggak butuh apa-apa gitu buat ininya. Oke, nggak perlu sentimen macam-macam, bisa tiba-tiba naik aja gitu ya. Iya, betul. Um, Mid cap, small cap, atau big cap? Dua-duanya sih. Mungkin Semuanya. small cap banget sih enggak ya kayak gitu. Cuma dua-duanya sih enggak. Saya nggak ngelihat ada ini ya. Tentunya sangat beda stylenya, sama-sama tahu loh. Big Oke, cap geraknya seperti apa, mid cap seperti apa, sangatnya. Cuma saya nggak melihat ada resiko lebih signifikan kayak gini, enggak sih oke, menurut saya. oke. Jadi sama aja mau mid Ya, cap, mau small cap, mau big cap. Yang penting kita udah kenalin pergerakannya dan bisa feel apakah ini udah waktunya masuk, udah mereda atau enggak gitu ya. betul. Nah, teman-teman kalau misalnya mau cari tahu lebih banyak, ya mungkin beberapa dari teman-teman yang masih apa ya, pengen tahu gitu ya, yang mana nih yang small cap, yang mana yang mid cap gitu ya. Nah, itu tuh di Ardika ya, kita punya ada fiturnya di web trading gitu ya. Apalagi bentar lagi kita mau launching aplikasi baru. Jadi teman-teman boleh langsung aja kepoin, kita punya link di bio ya, buat mungkin tanya-tanya sama DM kita ya di message di Ardika Sekuritas, nanti kita bakal bantu. Apalagi kalau teman-teman mau buka akun di sini, kita layanin banget ya kan, nggak ada minimum deposit, nggak ada biaya bulanan, langsung aja kepoin. Pak Arga, kita mau ngobrolin sekarang tentang portfolio management. Menurut Pak Arga, sebaiknya kayak gimana di kondisi seperti ini? Lebih banyak cash atau udah mulai belanja-belanja, atau justru saatnya belanja dengan apa ya, dengan berani gitu? Eh, Lebih banyak cash kalau asumsi lebih banyak cash itu waktunya saat ini jualan saham, saya nggak pro ke situ sih. Oke, Kalau oke, saat ini Anda sedang lebih banyak cash kayak saya karena habis liburan, itu ya memang beda cerita kayak gitu, oke. beda cerita lagi ngelirik saham. Cuma kalau sekarang ini waktunya ngebanyak cash karena market dalam jangka pendek akan turun lagi, saya bukan ke arah situ dalam saat ini. Jadi menurut saya, inilah, kalau Anda saat ini punya banyak cash karena satu dan lain hal, udah punya banyak cash, tentunya Anda bisa membelanjakan atau menunggu dengan lebih tenang karena memang uh, ada banyak saham murah tapi belum ada tanda kenaikan. Jadi kadang-kadang ada yang menunggu dengan tenang, nunggu tanda-tanda mulai balik, asing masuk lagi, atau markup lagi mulai, atau market mulai ramai lagi mulai masuk. Good kalau Anda mau nunggu. Kalau sekarang mau nyicil-nyicil pun no problem. Nyicil-nyicil no problem. Cuma menurut saya kalau saat ini jualan habis-habisan di Jangan. tengah kesepian market saat ini, menurut saya jangan Oke, kayak gitu. Itu kalau kita ngomong generalnya, ya ini mungkin waktunya mulai milih-milih saham, waktunya kalau orang yang sabar menunggu kayak saya, ya ini waktunya mulai milih, dan naiknya kapan ya urusan ntar lah. Kayak gitu, mungkin ini waktu yang mulai milih-milih saham, walaupun ya saya nggak yakin trennya akan naik bagus lagi sampai akhir tahun. Saya belum ada keyakinan gitu karena asing masih terus jualan. hmm, Tapi saya yakin masih murah, dan tekanan melanjutkan kejatuhan IHSG di level sekarang dalam kondisi sekarang itu tidak menguntungkan bagi asing sekalipun hmm, karena peminatnya sedikit. Kalau peminat sedikit, asing jualan dikit aja IHSG udah turun banyak. Jadi itu betul. bukan hal yang menguntungkan. Jadi menurut saya ini bukan waktu, kalau saya punya banyak stok saat ini bukan waktunya saya waktunya bersih-bersih karena mau crash lagi jangka pendek. Saya nggak ke arah situ sih kayak gitu. Cuman ya portfolio manajemen itu ujungnya sebenarnya, goal portfolio management itu ujungnya untuk Siap, psikologis seseorang. siap. Orang yang menurut saya penting juga dalam kondisi ketidakpastian seperti sekarang, itu harus punya cash. Nggak harus lebih banyak cash. Karena cash Harus itu punya secara cash.
harus punya cash. Cash itu secara psikologis ngasih kita power, ngasih kita kekuatan, kepercayaan, ketenangan. Itu cash. Saham nggak ngasih Anda ketenangan. Baik. Contohnya, Anda kalau ngerasa full cash itu kayak udah siap berantem aja gitu. Kayak senjata ini. Kalau full stock kesannya parah, pasrah. Aduh, mudah-mudahan naik, mudah-mudahan. Kan udah nggak punya lagi. Betul. Jadi, kalau Anda dalam kondisi pasrah dan tiba-tiba ada gejolak, biasanya Anda panik. Karena Anda nggak punya kekuatan sama sekali. Jadi, cash harus tetap disisakan. Seoptimis apapun Anda, sepesimis apapun Anda, harus punya cash lah. Kalau bisa 10-20% itu ya, dari portfolio itu mungkin dibutuhkan. Kayak gitu, untuk at least memberi ketenangan, memberi Anda power supaya kondisinya, supaya Anda nggak pasrah banget, bisa melihat lebih waras melihat kondisi. Contohnya saya di kantor ini kan, yang lain kerja, yang lain udah kenyang nih ngalamin IHSG turun, sementara saya baru lihat tuh pada murah ya sekarang kayak gitu. Beda banget kondisi psikologisnya karena saya udah istirahat, nggak dalam kondisi turun, jadi kondisi yang sama bisa menyebabkan psikologis yang beda kayak gitu. Dan salah satunya karena memang selama sebulan saya cuma fokus jualan, karena saya nggak mau tambah pikiran di masa liburan beli saham baru. Nah itu saya fokusnya jualan, sekarang fokusnya belanja, dan secara psikologis kita bisa melihat lebih tenang karena itu tadi. Cash itu memberikan kita ketenangan, kepercayaan. Jadi pastikan Anda punya cash. Kalau cash Anda cuma 10% dari portfolio, ya kalau mau belanja pun diawet-awet gitu. Diawet-awet, jangan langsung dihabisin kayak gitu. Karena kalau dihabisin turun, Anda langsung dalam pasrah mode on gitu loh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gitu. Jadi punya cash tapi nggak harus lebih banyak cash sih, nggak. Jadi minimal ada cash 10-20%. Tujuannya supaya kita nggak, kalau ada gejolak apa-apa, tiba-tiba langsung cut loss, tiba-tiba langsung jual semuanya, dan justru malah jadi panic selling gitu ya Pak. Intinya, cash itu menjaga psikologi kita, supaya kalau misalnya ada saham-saham yang mulai menarik, bisa mulai cicil beli, mulai atau mungkin trading jangka pendek gitu, dan itu akan membuat kita jadi lebih nyaman sebagai investor di saat-saat seperti ini gitu ya Pak. Dan tambahannya supaya bisa ngelihat saham menarik. Karena kalau Anda ketakutan, Anda nggak bisa melihat saham menarik. Siap. Nah, kayak gitu. Ada panik aja. Jadi supaya Anda bisa melihat saham menarik pun Anda butuh cash. Siap. Gitu. Oke. Gitu. Jadi buat kita ngelihat saham menarik harus punya cash gitu, benar Pak ya? Harus punya cash. Iya sih, benar juga ya. Kalau kita megang 10 saham misalnya, dan 10-10-nya itu lagi keadaan merah, lalu kita lihat ada saham-saham yang bergerak dengan signifikan di pagi hari, kayaknya wah itu justru malah psikologinya jadi berantakan. Waduh, harusnya gue jual nih, harusnya gue masuk nih di sini gitu ya. Itu saya setuju banget nih. Oke. Pak, mau nanya nih, pertanyaan terakhir sebelum kita jawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton pada malam hari ini. Menurut Pak Arga, gimana tentang IHSG ke depan semester 2 ya? Jadi maksudnya bulan Juli ini, lalu Agustus sampai September, kira-kira market Indonesia itu akan kayak gimana arahnya? Apakah akan naik? Apakah akan volatile, naik turun, atau bagaimana? Ya, ini masa transisi, kembali lagi ke yang tadi ya, masa transisi untuk dilihat. Yang paling penting adalah dibutuhkannya meningkat kembali pulihnya minat beli investor. Kembali pulih minat beli investor, minat orang trading, itu yang paling penting dalam jangka pendek. Paling penting dalam jangka pendek, dan kalau itu dan menurut saya cara paling mudah mengembalikan minat beli investor itu adalah dengan menaikkan IHSG. Kondisi pulih dan lain-lain dalam jangka pendek, dalam sebulan IHSG mulai naik, minat beli investor bisa mulai pulih lagi, dan mungkin kedepannya asing masih jualan lagi. Kalau skenario itu yang terjadi, karena duit asing di bursa kita udah banyak banget. Kalau mereka pengen keluar, mereka butuh langkah promosi yang besar nih. Nggak bisa kondisi orang lepas kayak sekarang dijualin besar-besaran. Mereka butuh masa cooling down, masa kenaikan. Jadi kalau skenario-nya kenaikan, anggap Juli ini bisa mulai naik, minat beli investor naik lagi. Menurut saya dalam jangka menengah malah jelek buat IHSG. Karena asing bisa terus jualan, jadi terjun payung turunnya pelan-pelan tuh.
rebound, sekarang udah lemas nih, butuh naik, udah itu guyur lagi. Butuh naik, guyur lagi. Kalau itu yang terjadi, seperti udah kita alami bulan Mei, bulan Juni, dan sekarang masukin bulan Juli, kedepannya IHSG malah kurang bagus. Karena Kurang memang bagus. belum kurang bagus, malah bahkan mungkin bisa krisis ini eh, kesulitan cari saham yang naik dalam jangka menengah ini bisa terjadi sampai kuartal keempat nanti. Kayak gitu. Jadi itu sih ini pandangan saya sih mungkin arahnya lebih ke situ. Dimana kalau jangka pendek mungkin menarik ya karena bisa rebound jangka pendek untuk memulihkan minat beli investor kayak gitu. Dan hal lain yang mungkin juga meningkatkan minat beli itu menurut saya inflasi harusnya kuartal ketiga itu udah berkurang drastis inflasi global ya. Oke. Karena itu mulu yang diberitakan kan. Resesi, inflasi, walaupun nggak ada hubungan langsungnya, cuman itu membuat orang yang udah ilfil tambah ilfil ngelihat berita gitu mulu. Iya, betul. Udah nyakut, udah ilfil tambah ilfil kayak gitu. Benar. Cuman menurut saya kalau lihat-lihat harga komoditas segala macam, cuman bahan bakar aja yang masih bergejolak. Sisanya sih udah mulai turun. Jadi mungkin berita bagus itu mudah-mudahan bisa mulai muncul nih di kuartal ketiga kayak gitu, dan kalau itu diiringi rebound dan asing terus jualan, sebenarnya kita bisa melihat satu semester yang kurang bagus ke depannya, jauh lah di bawah semester pertama kayak gitu. Menurut prediksi saya sih seperti itu ya. Menurut prediksi saya seperti itu, nggak akan ada crash, tapi ada fase distribusi asing yang jangka waktu cukup menengah. Udah 9 bulan beli, bisa asing mungkin jualan 4-5 bulan nih. Kita baru 1 bulan, jadi mungkin nggak hot-hot banget sih dalam 4-5 bulan ke depan. Mudah-mudahan saya salah, cuma itu strategi yang saya approach sekarang. Oke. Harapan saya sih mulai besok asing beli 1 triliun lagi, gitu terus, itu harapan saya. Iya. Cuman ya saya nggak melihat kondisinya seperti itu sekarang. Oke, kondisinya Kayak gitu. kelihatannya asing masih akan keluar dari market Indonesia dan bisa dimanfaatkannya dari dengan cara ya udah trading jangka pendek aja gitu, memanfaatkan rebound-rebound yang ada dan harus ngelihat bagaimana nih situasi marketnya, apakah lagi panik, dan kalau misalnya udah panik udah mereda, di situ saatnya kita masuk dan akhirnya jualan waktu ada reboundnya. Terima kasih Pak Arga buat jawabannya. Kita akan mulai bacain beberapa pertanyaan, Pak. Jadi saya akan pilih 1-2 pertanyaan yang mungkin Pak Arga bisa jawab gitu ya. Dari pertanyaan dari Pak Cikal, kriteria saham yang masuk di akumulasi bandar itu seperti apa, Pak? Ya nggak ada kriteria ya. Jadi banyak orang menganggap bandar itu punya kriteria dalam memilih saham. Oke. Saya nggak melihat seperti itu, karena ya kayak ini, karena bandar itu dia ngurus sahamnya sendiri gitu. Oke. Yang ada adalah saham yang ada bandarnya dan saham yang udah nggak ada bandarnya. Oke. Kalau udah nggak ada bandarnya itu biasa gocap, delisting dan lain-lain. Ceritanya nggak ada yang bagus kalau udah nggak ada. Kalau ada ya dia ada di situ. Ada di situ, jadi nggak ada kriterianya nih ya, bandar saham Java yang ngurusin Java. Dia nggak akan tiba-tiba di tengah jalan, ini Java ini sesuai kriteria gue, kayak enggak, udah itu toko lu gitu, lu jalanin aja kayak gitu. Jadi nggak ada kriteria. Kayak kita dilihat asing punya kriteria apa saham yang dimiliki asing kayak gitu, atau BBRI kriterianya apa atau nggak sesuai kriteria, nggak ada kayak gitu. Asing sudah menguasai BBRI, sudah menguasai Unilever, tinggal pertanyaan dia beli atau jual aja. Tapi dia akan terus di situ. Kalau dia lagi jual, kita jual, dia beli, ya dia lagi beli. Jadi nggak ada kriterianya sih kayak gitu. Dan sangat jarang saham yang sudah habis didistribusi ke retail dibeli lagi. Itu pun sangat jarang. Jarang. Misalnya kepemilikan retailnya udah 80%, itu lebih mungkin delisting daripada ada bandar yang ngumpulin saham itu lagi. Menguasai lagi jadi ini. Jadi sangat jarang. Jadi nggak ada kriteria. Kayak tukang jualan sepatu, dia akan terus jualan sepatu. Oke. Anda nggak akan aja kan dia kriteria apa, sepatu seperti apa yang kriteria Anda jual kayak gitu, enggak. Itu udah toko gua gitu, dia akan nggak akan dengan mudah merubah bisnisnya karena dia udah menguasai supply di situ. Yang kita lihat adalah kapan dia beli, kapan dia jual aja. Oke. Karena dia akan terus keluar masuk di situ. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya ada dari Nur Khalifah.
apakah dengan tenornya bandarmologi, kebiasaan bandar mulai beradaptasi dan berubah cara mereka akumulasi dan distribusi? Gimana menurut Pak Arga? Perubahan pasti selalu ada ya. Perubahan Oke, pasti selalu ada. Sekarang kalau saya melihat 6-7 tahun lalu, saya melihat lagi contoh kasus, saya melihat betapa sederhananya kita mendeteksi adanya akumulasi dan distribusi itu sangat sederhana dibanding oke, sekarang. Udah dikasih real time, brokernya sedikit, dan gampang banget. ya, Perubahan akan terus ada dan ya itu realita lah ya, sama lah dalam bisnis pun akan selalu ada perubahan, jadi ya akan selalu ada. Dan cuma yang tentunya lebih ini adalah memang cuma bukti kalau kode broker sama kode asing sampai harus ditutup itu menunjukkan bahwa arahnya mereka ke situ daripada merubah adjustment strategi. oke. Karena bagaimanapun kayak gitu ya, misalnya kita kebiasaan orang besar itu susah nggak dilacak Hmm, karena dia besar. oke. Karena dia besar, dia masuk triliunan, jual triliunan, itu nggak susah nggak dilacak. Beda sama masuk yang 1-2 lot kayak kita, ya susah ngelacaknya. Cuma mereka akan selalu besar. Itu Mereka nggak akan berubah selalu. fakta. Akan selalu besar. Jadi yang paling brokernya dibanyakin atau timingnya dilamain. Hmm. Kayak gitu. Habis akumulasi, istirahat dulu seminggu, baru akumulasi lagi. Tapi akumulasinya mirip-mirip aja. Caranya Atau mungkin sekarang, mirip-mirip. kodenya ditutupin. Iya. Kodenya ditutupin lebih ke situ. Karena tetap aja, kalau Anda misalnya, kalau Anda mau beli susu, kalau beli susu satu gampang sembunyi-sembunyi. Oke, Tapi kalau beli susu gitu, misalnya 5.000 truk, gitu, gimana Anda mau sembunyi-sembunyi kan? oke, Ujungnya akan kelihatan. siap. Karena badan akan tetap besar. Pasti Jadi besar. kelihatan masih, cuma memang timingnya lebih dipermainkan. Hmm, Brokernya cuma perubahannya nggak se-ekstrim itu kok, kayak gitu. hmm, Apalagi sisi positifnya, kami melihat sekarang ini sejak kode broker ditutup, aksi akumulasi distribusi itu jadi jauh lebih sederhana sekarang jauh lebih daripada sederhana. dulu. Oke, oke, Jauh lebih sederhana, ininya lebih ini, jadi nggak sekompleks dulu. oke. Sebelum pas ini di mana wah heboh gitu, sekarang jadi jauh lebih sederhana karena mereka nggak butuh terlalu banyak gaya lagi nih untuk ini, karena wah, ngapain nggak gaya matanya ditutup kayak gitu kan, ngegaya nunjukin ke siapa gitu matanya ditutup kayak gitu. Jadi malah cenderung lebih sederhana nih kalau dibandingkan misalnya tahun 2021 awal-awal kayak gitu ya, cukup ngejelimet lah. Sekarang malah jadi lebih sederhana. Oke, oke. Boleh tahu nggak Pak, sedikit aja, gimana, apakah kalau kita mau nyari tentang bandarmologi gitu ya, biasanya kan kita cari dari siapa yang akumulasi distribusi itu dari data yang kita udah bisa dapetin dari end of day gitu kan. Nah itu nariknya berapa lama sih Pak? Uh, Menariknya ya, kalau mau yang pasti adalah pergerakan asing, pergerakan bandar itu tidak selesai dalam 1 hari. Pasti, Itu oke. tidak mungkin, pasti tidak selesai 1 hari kayak gitu. Gue bandar sepatu tapi cuma sehari jualan sepatu nggak Siap, mungkin siap. kayak gitu. Jadi dia selalu punya time frame yang panjang. Panjang, Jadi oke. membaca pergerakan 1 hari itu nggak memberikan ada informasi yang cukup untuk tahu trennya ngapain. Jadi Oke, bisa mundur seminggu, 2 minggu, atau per tren. perfect. Misalnya seminggu ini naik nih, Hmm, selama naik bandarnya ngapain? oke, Kira-kira asingnya ngapain per tren jangka pendeknya kayak gitu. Atau seminggu ini dia sideways, pas sideways bandarnya ngapain. Jadi timelinenya kayak gitu, cuman ini tips ya kalau di workshop bandarmologi, jangan lebih dari 1 bulan. oh oke, Membaca data broker summary dari Januari sampai Juni 2022 itu nggak akan memberikan info apa-apa buat Anda. oke, oke, oke. Jadi jangan lebih dari 1 bulan. Kalau mau panjang pun silahkan, tapi sebulan-sebulan. Hmm, Januari analisa, Februari analisa, Maret analisa. Tapi jangan jebret dari Januari sampai Juni, di analisa semua, biasanya informasi yang diberikan sangat sedikit. rancu gitu ya. Bahkan cenderung dia rancu kayak gitu. Oke. Oke. Siap. Jadi lebih baik untuk ngelihat dari trennya sejak mulai naik dan di situ misalnya tanggal 11 Juli mulai naik gitu ya, dari 11 Juli kita tarik sampai hari ini, atau hari ini 11 Juli. Mungkin dari 1 Juli sampai 11 Juli kita tarik dan Betul. akhirnya bisa kelihatan. Oke.
Kayaknya udah itu aja. Terima kasih Pak. Kita kayaknya udah nggak berasa udah ngobrol selama 54 menit nih Pak Arga, termasuk dipotong Oh sama iya. tadi. Terima kasih banyak buat informasi dan edukasi. Sekali lagi, saya secara pribadi respect banget sama konten-konten dari Pak Arga yang belak-belakan, kalau ngomong tuh apa adanya, nggak ada ditutup-tutupin, dibilang bandar langsung aja bandar. Satu saham bandar, satu saham gitu. Jadi terima kasih banyak buat informasi dan edukasinya pada malam hari ini dan waktunya. Dan kalau teman-teman yang belum follow Creative Trader, bisa follow-nya di mana aja nih Pak Arga? Boleh diingetin sekali lagi nggak? Kreatif.trader.2.0 at Creative.trader.2.0. kreatif.trader.2.0. Oke, kalau di YouTube bisa search di Creative Trader. Ya, betul. Oke, kalau ada lagi selain Instagram dan YouTube, Pak? Itu aja sih. Itu aja ya. Ada website dan lain-lain, cuma itu next saja. Oke, Itu aja. Jadi bisa di search aja di Google juga, Creative Trader. Dan kalau nggak salah ada Telegramnya juga, ada channel yang menarik dari Pak Arga, Creative Trader. Ya, bisa di Instagram ada linknya, bisa masuk. Oke, nah benar Creative banget. Trader langsung, cuma ada di bio di Instagram juga bisa dilihat. Oke, ya jadi langsung aja klik di Instagramnya Creative Trader. Dan semoga Pak Arga dan kita semua bisa cuan terus ya di market yang lagi susah ini. Dan salam sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu di collab-collab selanjutnya. Terima kasih Pak Arga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas. Thank you. Selamat malam. Malam.